Perkenalkan, nama saya Wina Aprilia Purba. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Teori Distribusi dalam Ekonomi Mikro. Teori distribusi. Teori distribusi dalam ekonomi mikro membahas bagaimana pendapatan dan kekayaan dialokasikan di antara faktor-faktor produksi, yaitu tenaga kerja, tanah, dan modal. Teori ini menjelaskan bagaimana upah, sewa, bunga, dan laba terbentuk dalam suatu perekonomian. Teori distribusi ini membantu menjelaskan ketimpangan pendapatan dan kebijakan pemerintah yang diperlukan untuk menciptakan distribusi pendapatan yang lebih adil. Apa itu distribusi? Distribusi adalah proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Menurut Oentoro 2010, distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dari produsen sampai ke tangan konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan jenis, jumlah, harga, tempat, dan waktu yang dibutuhkan. Distribusi merupakan bagian dari pemasaran yang bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar penyampaian barang dan jasa agar sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya, jenis saluran distribusi. Yang pertama, distribusi langsung. Distribusi ini dilakukan antara produsen dengan konsumen secara langsung. Misalnya, petani sayur melakukan transaksi jual beli secara langsung di pasar. Yang kedua, distribusi semi langsung. Distribusi ini dilakukan melalui seorang perantara supaya produk dari produsen tetap bisa sampai ke tangan konsumen. Misalnya, penerbit buku yang menjual bukunya melalui sales supaya sampai ke tangan konsumen, seperti sekolah, siswa, mahasiswa, lembaga, akademik. Yang ketiga, distribusi tidak langsung. Jenis distribusi ini dilakukan melalui beberapa perantara, sehingga produk tersebut tidak bisa langsung diterima dari produsennya langsung. Misalnya, pabrik minuman menjual produk minumannya kepada konsumen melalui beberapa agen terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu tugas distribusi. Apa aja itu? Yang pertama, penjualan. Tugasnya menawarkan dan menjual produk kepada konsumen atau distributor lain. Tujuannya ialah untuk menghubungkan produsen dengan konsumen, meningkatkan permintaan, dan menjaga kelangsungan usaha. Contohnya, penjualan langsung di toko, melalui distributor grosir, atau secara online. Yang kedua, pengangkutan. Tugasnya yaitu memindahkan barang dari tempat produksi ke tempat konsumsi atau pasar. Tujuannya untuk memastikan produk dapat dijangkau oleh konsumen dengan cepat dan dalam kondisi baik. Contohnya, pengiriman produk dari pabrik ke gudang, kemudian ke toko retail menggunakan truk, kapal, atau pesawat. Tugas yang berikutnya yaitu pembelian. Tugasnya mendapatkan barang dari produsen atau pemasok untuk dijual kembali. Tujuannya untuk memastikan stok barang mencukupi untuk memenuhi permintaan pasar. Contohnya, peritel membeli produk dalam jumlah besar dari grosir untuk dijual ke toko mereka. Yang keempat, penyimpanan. Tugasnya menyimpan barang di tempat yang aman sebelum didistribusikan lebih lanjut. Tujuannya untuk menjaga ketersediaan barang, menghindari kerusakan, dan mempermudah pengelolaan persediaan. Contohnya, gudang penyimpanan makanan beku atau gudang distribusi untuk produk elektronik. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih telah menyaksikan presentasi saya. Saya Wina Aprilia Purba, pamit undur diri. Bye-bye.